Salam jumpa teman-teman pecinta tarot, salam bahagia untuk kita semua. Senang sekali saya, Dewi Tarot, dapat menjumpai teman-teman lewat tayangan ini. Nah, pada tayangan kali ini saya akan menyajikan karakteristik tahun macan air dan bagaimana supaya kehidupan kita berjalan dengan sukses, lancar, banyak cuan di tahun macan air ini. Tahun macan air dimulai pada 1 Februari 2022. Nah, karakter atau sifat dari macan adalah pemberani, kompetitif, namun dia terkadang tidak dapat diprediksi. Sisi negatif dari si macan ini, secara emosi dia mudah marah. Nah, si macan ini bisa menjadi pemimpin yang cukup oke, cukup sukses. Nah, ini tahun 2022 akan menjadi tahunnya para sio macan untuk semakin bersinar, semakin berjaya. Namun ada prediksi juga di tahun 2022 ini sebagai tahun pembayaran karma. Nah, ini agak serem juga ya. Nah, setelah mengetahui karakteristik dan sifatnya, sekarang bagaimana caranya supaya hidup kita bisa lancar, sukses, banyak cuan di tahun macan air ini? Oke, langsung saja saya mulai. Kita akan melihat kemungkinan atau peluang dan bagaimanakah sebaiknya kita menyikapinya selama di tahun macan air ini. Oke, saya akan ambil satu kartu dulu. Kartu Six of Wands. Kartu ini menunjukkan semangat dan gairah kerja yang tinggi, lalu adanya kesuksesan setelah melakukan pekerjaan yang cukup keras, cukup penuh tantangan. Mungkin di sepanjang tahun macan air ini ya ada tantangan yang luar biasa. Namun ketika tantangan ini dapat dilalui akan membawa kesuksesan yang cukup memuaskan. Wah, ini King of Pentacles. Ada cukup banyak cuan di sini. Jadi tidak mustahil di tahun macan air ini akan membawa keberuntungan, akan membawa pundi-pundi uang ini untuk kita semua. Lalu bagaimana caranya? Oke, saya mau minta bantuan kartu Lenormand untuk menunjukkan apa ya sebaiknya kita lakukan supaya kita mendapatkan kesuksesan seperti di kartu Six of Wands tadi dan ada banyak cuan seperti di kartu King of Pentacles. Saya ambil satu kartu dulu ya. Kartu Lady atau kartu wanita. Saya melihat ini sebagai sebuah kelembutan. Jadi menyikapi tahun macan yang mungkin konotasinya penuh kegarangan, ada pengendalian emosi yang cukup tinggi. Ini tidak bisa diikuti juga dengan kayak kita ikutan emosi, ikutan garang juga, ini tidak bisa. Namun disikapi dengan hati yang penuh kelembutan seperti ditunjukkan kartu Lady di Lenormand ini. Selain dengan kelembutan, apalagi yang bisa sebaiknya kita lakukan? Ini kartu burung bangau. Burung bangau yang ini dia sebetulnya selalu berpindah sarang ketika mendapatkan situasi yang tidak nyaman. Nah, kalau saya mengartikan kartu ini adalah kita sebaiknya bisa pandai beradaptasi dimanapun kita berada. Jadi bagaimana menciptakan sarang untuk kita bisa berdiam di tempat itu, merasa nyaman, bisa menghidupi keluarga, orang-orang yang kita cintai dari tempat itu.
Jadi tidak lalu buru-buru pindah, tapi bagaimana tantangannya adalah kita mampu beradaptasi dengan apa yang kita lakukan selama tahun macan air ini. Oke, satu lagi dari Lenormand ya. Wah, konflik masih akan terjadi di tahun macan air ini. Jadi meskipun elemennya air yang sepertinya mengalir dengan mengikuti arusnya dengan kelembutannya seperti kartu Lady tadi, namun konflik di kartu sapu dan cemeti ini masih akan terjadi. Ya tentu saja ini sesuai dengan karakter macannya tadi ya, ada kegarangan, ada keberanian yang kadang kayak kelewatan, lalu secara emosi juga kurang bisa dikendalikan. Nah, kontrol diri sangat penting di sini. Jadi sebisa mungkin tidak terbawa oleh emosi-emosi negatif yang cenderung akan merugikan diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar. Tetap berpikir positif dan mampu menahan diri. Oke, ketika hubungannya dengan karma, nah seperti tadi saya bilang di depan, tahun 2022 ini diprediksi sebagai tahun pembayaran karma. Apa yang harus kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya ini tidak tampak menyeramkan. Oke, satu lagi. Kartu Lenormand bicara tentang karma. Nah, ini muncul kartu The Star. Ini tidak perlu disikapi dengan berlebihan. Ini tetap ada sisi positifnya, ada harapan yang bagus yang bisa dimunculkan selama tahun macan air ini. Jadi tidak perlu ketakutan yang berlebihan terhadap karma. Ketika memang apa yang kita lakukan harus dibayar di tahun ini, ya sudah, lakukan saja, dibayarkan saja, karena semua itu akan berujung pada kebaikan. Jadi tidak perlu disikapi dengan kekhawatiran yang berlebihan, dengan ketakutan yang justru akan menghambat kita mencapai kesuksesan dan cuan ini tadi. Oke, saya masih membawa satu kartu Oracle Getaway. Nah, saya ingin mencoba mencari pesan dari kartu ini, seperti apa yang sebaiknya kita lakukan atau semesta inginkan supaya hidup kita lebih maksimal lagi di tahun macan air ini. Oke. Untuk Oracle ini saya akan ambil satu kartu saja. Looking Deeper. Nah, dari kartu ini, deep within me is a mystic radiance. Nah, dari kartu ini kita disarankan untuk bisa selalu melihat ke dalam diri lebih dalam lagi. Ini tentu sangat penting untuk pengendalian diri ya, supaya konflik yang tadi muncul di Lenormand tidak terlalu berpengaruh atau tidak berpengaruh negatif dalam hidup kita. Nah, coba sering-sering meditasi, itu cukup bagus, memperkuat sisi spiritual. Lalu setiap hari usahakan untuk refleksi, melihat ke dalam diri lebih dalam lagi. Nah, semoga dengan melihat ke dalam diri lebih dalam dari hari ke hari, kita semakin dimampukan untuk menghadapi si macan ini dengan logika yang lebih baik dan hati yang lebih tenang. Nah, demikian teman-teman karakteristik tahun macan air dan bagaimana yang sebaiknya kita lakukan supaya hidup kita bisa sukses, lancar, banyak cuan
dalam 1 tahun ini. Oke, buat kamu yang belum puas, pengen konsultasi pribadi, mau tanya apa saja, boleh silakan follow Instagram saya dan chat ke nomor WhatsApp saya. Sekian tayangan video saya. Sukses dan bahagia untuk kita semua. Bye-bye.